Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Sehat, Pak. Kok kurang semangat? Udah makan? Belum, Pak. Kali ini, Pak. Apa lu makan? Sempat, Pak. Kenapa? Tak bangun? Iya, Pak. Ini mandi lagi kok? Hari ini wajib tuh, Pak. Ya, kita tuh mandi lagi. Wajib biasa, Pak. Oh biasa. Coba perhatikan sini Bapak saya sampaikan supaya lebih nyaman dalam keadaan. Kalau masih ada dalam mandi ruang. Untuk apa dia? Ambil pakai tangan. Jangan biasakan pakai tangan ya. Dua pada tempatnya dia. Nah, sebenarnya apa dulu Pak? Siapa yang tidak hadir hari ini? Ada yang nggak hadir hari ini? Bisa Pak. Mana sebentar ya? Sudah sekali lapor sama Bapak. Dia sakit katanya Pak. Sakit tiap hari ya? Sakit apa dia Pak? Tidak tahu Pak. Yang pasti. Ya. Jika ada benar sakit, semoga ada cepat sehat. Tapi kalau Bapak sakit, semoga ada yang sakit ya. Oke ya. Oke, Pak. Nah, silakan Pak Elas nanti banyak jauh sebelum kita lanjut. Siap, Bro. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi materi kita pada kesempatan kali ini yaitu membahas tentang meraih berkah dengan bersikap jujur dalam Allah. sebelum masuk ke ini ya. Dari lebih awalnya Bapak mau tanya dulu. Mas siapa masih ingat nanti kita bilang Bapak? Ada masih ingat? Coba, Bapak, apa kita bilang? Menghargai, saling menghargai, Pak. Toleransi, Pak. Nah, apa itu toleransi? Sikap saling menghargai. Baik itu berupa agama, pendapat, dan budaya, Pak. Nah, coba cara apa itu macam toleransi tadi? Toleransi beragama, budaya, dan juga pendapat. Oke. Dalilnya ada tahu tentang toleransi? Pernah tahu dalilnya apa? Dalam surat apa ayat berapa? Al-Kafirun ayat 6, Pak. Coba apa dia? Bacain. Lafaznya. Tahu? Surat Al-Kafirun ayat 6. Lakum dinukum waliyadin. Padi, kamu Padi? Hah? Enggak, Pak, maaf, Pak. Nah, jadi kita sudah kelas 9 ya. Jadi biasakan ngaji ya. Pak. Jangan sholatnya dari Ustaz yang cool ya. Pak. Nah, ini materi kita pada kesempatan ini itu berkaitan dengan sikap jujur dalam muamalah. Adapun tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu Anda mampu menjelaskan tentang pengertian dan jujur dalam muamalah. Yang kedua, Anda mampu menganalisa pentingnya sikap jujur dalam muamalah. Dan yang ketiga, Anda mampu mengetahui dari Al-Quran maupun hadis yang nantinya insyaallah kita bahas menjelaskan tentang jujur dalam muamalah. Dan juga terakhir adalah mampu memberikan contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya kita masuk pada materi yang pertama, yaitu pengertian jujur. Sebelum itu ada nggak yang tahu apa itu jujur? Ada yang tahu? Tidak Jujur berbohong, itu Pak. apa? Sikap tidak berbohong, Pak. Ya, Padir, apa itu Padir? Sesuai fakta. Masuk fakta. Zara ada? Ya, kata yang sebenarnya. Berkata sebenarnya. Oke. Nah, jadi jujur itu adalah sikap yang mencerminkan kesesuaian atau sinkron ya, atau sama searah, sejajar antara apa yang diucapkan dengan apa yang diperbuat dan apa yang diinginkan. Nah, jadi
Jadi setiap perbuatan yang dilakukan oleh setiap manusia itu pasti ada pertama kali hatinya. Itu dan niatnya ini, hanya itu dalam hatinya. Habis itu diucapkannya, habis itu baru diperbuat. Nah, kalau dalam bahasa Arab, jujur ini kan dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab namanya itu sidik. Itu merupakan salah satu sifat wajib bagi Rasul, yaitu sidik, berkata jujur ya. Nah, sedangkan dalam Islam, jujur merupakan salah satu sifat utama yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Karena setiap muslim itu harus bersifat dan berperilaku jujur seperti yang dicontohkan oleh Rasul dalam sunnah-sunnahnya. Yang kedua, pengertian muamalah. Coba ada apa? Baca pengertian muamalah itu apa? Muamalah secara istilah berarti aturan-aturan syariat Islam yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dalam urusan keduniaan seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam pinjam, kerja sama usaha dan lain-lain. Jadi muamalah itu adalah aturan syariat yang mengatur. Jadi setiap apapun yang kita lakukan di dunia ini ada mengatur. Tentu fikih namanya fikih muamalah ya. Yang mungkin anda sudah belajar waktu kelas 8 ya tentang fikih muamalah. Itu baik dari jual beli, bagaimana cara tolong-menolong ini kan sama manusia ya. Nah, selanjutnya itu pentingnya jujur dalam muamalah. Yang mana kejujuran itu merupakan sebuah prinsip dasar yang wajib dimiliki oleh seorang yang sedang bermuamalah atau yang sedang berjual beli lainnya. Jika suatu hari penjual ini tidak berlaku jujur, otomatis apa yang terjadi? Jika seorang penjual itu tidak jujur, dan tahu apa yang akan terjadi jika seseorang penjual tidak jujur terhadap pembelinya? Dan tahu apa yang akan terjadi? Yang jelas kata dosa. Kata dosa itu adalah Allah ya, dosa ya. Tapi kalau dari segi manusia antara manusia jelasnya, yang pertama, nih jika dia tidak jujur maka terjadi kecurangan, ada penipuan, kan? Kenapa? Contohnya saja gini, contoh sederhana. Orang yang sedang menjual apel, ke apel, bukan apel buah minggu ya, tapi apel buah-buahan ya. Jika pembeli bertanya nih, contoh ada apa? Dia sebagai pembeli bertanya kepada dia sebagai penjual, apakah buah ini masih segar dan baru kata? Karena sebenarnya buah apel ini adalah buah apel yang sudah lama, tapi karena disebut sebagai dia yang masih baru, masih fresh ya. Nah, dikatakan masih fresh atau masih baru kata si pakai, maka si dapat ini langsung membeli. Dibelinya ada si dapat berapa buah apel kan? Dan sampai dapat di rumah ini, dia melihat bahwa buah apel itu sudah dibuka itu banyak ulatnya, banyak racunnya, karena apel itu sudah lama, tidak apel yang baru. Nah, jadi dalam saat itu si Fadil merupakan sudah melakukan sebuah kecurangan dan penipuan serta ketidakadilan. Nah, karena dia tidak adil kepada pelanggannya. Nah, jadi seperti itu tidak baik dicontoh. Karena dalam bermuamalah itu kita harus jujur ya, tidak boleh berbohong. Karena jujur dalam muamalah itu akan menimbulkan sebuah sikap yang baik, yaitu sikap amanah, saling percaya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada dalil Al-Quran tentang kejujuran dalam muamalah, itu terdapat di dalam Quran surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 3. Ada yang membacakan? Coba Fadil, bacakan surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 3. Dafa aja Pak. Kenapa?
Ini belum. Ya silakan kepada Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Dapat 1 sampai 3. Ini 1. Yang 2 lagi. alladzina izaqtalu 'alan nasi yastawfun. Ya, oke. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Coba saya lihat. Tes pertama apa ya? Wah itu namanya. Salah. Nah, kalau terbukti Bagi orang-orang yang nyumbang atau dalam mengantar dan menyumbang. Yang kedua yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan. Yang ketiga dan apabila mereka menangkal atau menyumbang atau untuk orang lain mereka mengurangi. mereka menguranginya. Nah, jadi di dalam Quran surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 3 ini Allah mengatakan bahwa wail. Ada tahu yang wail ini apa artinya? Ada pernah dengar tak? Wail itu adalah sepanjang. Pernah dengar wail? Nah, Pernah kan? Nah, jadi kenapa Allah mengatakan wailul lil mutaffifin? Celakalah bagi orang yang curang. Kenapa? Ada yang tahu? karena curang, Pak. Ya. Yang lain ada? Kenapa Allah mengatakan celaka bagi orang yang curang? Karena perbuatan itu dilarang. Karena orang yang tidak curang tidak mungkin celaka ya, istilahnya. Nah, tapi kenapa dalam surat ini dikatakan orang curang itu hanya di dalam urusan jual dan beli atau berdagang? Kenapa? Anda tahu? Kenapa rata-rata yang dikatakan celaka itu bagi orang-orang yang menakar dan menimbang? Karena menakar dan menimbang ini merupakan dalam proses jual beli. Anda tahu? Karena Anda tahu? Karena dalam proses jual beli itu banyak terdapat tentang kejujuran dalamnya, Pak. Setiap bertemu dengan orang pasti harus menanamkan rasa kejujuran, Pak. Tuh, terima kasih Anda sudah berani, tapi masih ada yang biru. Kenapa di dalam ini dikatakan orang celaka itu adalah orang yang akan menentang aturan? Karena tempat yang paling dahsyat maksiatnya adalah pasar. Yang mana pasar itu merupakan tempat jual beli ya. Yang mana seorang penipu atau penjual menipu seorang pembeli ya, ataupun kadang-kadang si pembeli yang menipu penjual ya. Benar dengar ya? Dan karena tempat ini ramai jalannya, nah nanti si pembeli ini dan dia berkantor tapi bersih kantor, kan ditipunya kan. Jadi di tempat pasar itulah sering terjadi sebuah kemaksiatan. Banyak dari maksiat daripada tempat lain. Makanya Allah mengatakan dalam Quran surat Al-Mutaffifin ayat 3 itu lebih memprioritaskan kepada bagian menakar dan menimbang. Bukan berarti yang lain tidak celaka juga ya. Jadi jangan curang-curang dalam ujian. Nah, celaka juga itu. Nah ini contoh lainnya. Nah, jadi jangan berharap oh yang celaka itu bagi orang yang curang pasar. Akan kita curang di sebagian. Nah itu kabarnya. Kan itu. Nah selanjutnya contoh perilaku jujur dalam muamalah. Pertama, menyampaikan kondisi barang secara apa adanya saat berjalan. Nah itu yang Bapak katakan tadi, yang mana dalam jual beli itu kita harus mengatakan apa adanya terkait barang kita ya. Karena jika kita dalam barang itu maka akan membentuk sebuah sikap yang baik itu amanah. Dapat juga. Yang kedua, tidak menaikkan harga secara berlebihan. Kebanyakan orang jualan sekarang ini kan itu kadang dia beli modalnya cuma 5.000 dijualnya 12.000 ya. Itu banyak tuh, pergilah ke awal sana
lihat tuh di tempat-tempat orang menjual pakaian dan lain-lain, aksesoris yang lain gitu. Karena bedanya cuma modal 50.000, berarti dia harganya 150. Nah, itu tidak baik. Tapi jika modalnya 50.000, setidaknya dia sudah menjualnya 70.000 atau 75.000. Nah, yang ketiga, tidak memasukkan takaran atau timbangan. Nah, ini sering terjadi juga nih pada masyarakat saat sekarang ini. Nah, mereka mintanya pembeli meminta 1 kilo. Nah, sedangkan yang ditimbang itu belum sampai 1 kilo lagi. Diberatkan dengan sesuatu yang lain, itu kayak batu. Nah, itu tidak baik ya. Selanjutnya kita masuk kepada bagian dampak positif jujur dalam muamalah. Ada yang tahu dampak positif jujurnya? Zahra coba, apa dampak positif kalau kita jujur? Mendapatkan keberkahan dalam rezeki. Nah, dapat keberkahan. Ada apa? Dicintai oleh Allah. Ya Allah. Fadil, ada Fadil? Kita makin dipercaya orang lain. Ya, itu sangat bagus. Nah, itu sama kita tahu tadi tentang apa ya? Kita jujur itu akan menemukan sifat yang itu sifat Amanah. Ya, jelas lagi ya. Nah, coba Zahra bacain hadis tentang kejujuran dalam muamalah. Jelas? Coba baca. Nah, coba tadi bacain artinya apa ya? Dari Hasan bin Ali, ya, radhiyallahu anhu. Dan Ali radhiyallahu anhu ya, Aku menghafal dari Rasulullah SAW, tinggalkan yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu, karena kejujuran dan ketenangan dan dusta itu keraguan. Nah, jadi apa maksud? Ada yang tahu maksud dari hadis ini apa? Ada yang mau mencoba? Benar atau salahnya nanti kita pikirkan. Sekarang ini ada yang tak berani mencoba? Apa maksud dari sikap dari hadis ini? Ada yang mau coba? Baiklah. Jadi dalam hadis ini Rasulullah mengatakan bahwa kita itu tidak boleh ragu dalam melakukan sesuatu, baik itu mengambil keputusan ataupun tidak, ataupun yang lain, karena keraguan itu bisa membuat kita berdusta atau berbohong. Cobalah, mungkin Anda sudah memiliki pengalaman dengan ini, dusta dan keraguan. Contohnya Anda disuruh sama orang tua beli garam, ragu-ragu, ujungnya apa? Salah beli reko. Nah, pas sampai di rumah bilang orang tua, maaf ma, tadi duitnya hilang, dapat duit segini jalan, sehingga saya cuma buka reko. Nah, jadi itu berdusta ya kan? Kenapa? Karena kita ketika akan bertransaksi tadi itu, kita ragu-ragu jadi disuruh beli garam atau beli apa ini? Nah, jadi kita tidak ragu-ragu. Nah, kalau mau disuruh beli garam, nah, jadi kita harus tenang ya, nggak boleh ragu. Karena di sini dikatakan bahwa ketenangan itu adalah sebuah kejujuran. Selanjutnya itu penerapan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Coba
menyelesaikan tugasnya Pak. Menyelesaikan tugas Ya. Tidak tanpa tanpa manipulasi data. Maksudnya apa tuh? Dalam menjujur dalam kepercayaan ini kita juga kalau dikasih tugas ya dulu kita kerjakan. Tapi jujurnya di mana? Nanti rasa susah sendiri. Nah, nanti Pak tugas saya sudah selesai. Tapi dikatakannya lupa jawabannya kan? Kenapa? Karena nanti. Jadi kita tidak boleh memanipulasi data. Itu tidak boleh mengetek pada tugas kerjanya. Dalam perjanjian, contohnya itu menyepakati kontrak dan kesepakatan. Kan kalau dalam perjanjian itu kan ada janji dan berapa orang yang berjanji itu kan. Nah jadi dia harus berjanji. Contohnya Pak D sama Bapak janji mau pergi main di sawah. Nah sore nanti kan, ternyata pada sini aja datang, apa nggak datang? Nah, itu tidak jujur ya. Ternyata alasannya dia tidak datang, dia tiduran, hasilnya dia MTS. Nah, itu tidak baik ya. Nah, mungkin sekian materi dari Bapak. Apakah ada yang bertanya terkait dengan kita hari ini? Sudah, Pak. Nah, jika Anda sudah paham terkait materi ini, maka Bapak ingin memberikan evaluasi terkait materi pada hari ini. Coba buka di Google yang tentang kabut. Nanti kita akan evaluasi di sana. Kenapa deh? Bawa HP kan? Atau ada yang tak bawa HP? Bawa Tidak ada pakai. Coba minta sama kawannya ya. Sudah ada semuanya. Nih, jangan lupa pasang pinnya ya. Ya. Itu pinnya. Nanti bagiannya akan dapat hadiah dari Bapak. Jadi harus jujur ya, tidak boleh nyontek. Ingat, tema kita ini jujur ya, tidak boleh nyontek ya. Lupa. Nah, satu lagi nih. Cepat. Ini siapa nih? Murid ketiga ya Pak. Ini ada semuanya. Udah? Udah belum? Ada. Udah semuanya? Nah, fokus ya. Ingat, jangan menyontek ya. Kita mulai. Apa arti kejujuran dalam Islam? A. Ketelitian dalam bekerja. B. Kepandaian berbicara. C. Kesesuaian berucapan perbuatan dan niat. D. Kemampuan bernegosiasi. Ada yang salah nih? Berapa salah? Yang membuat kepandaian berbicara. Berapa? Siapa yang salah nih? Saya Pak. Aduh, hasil yang salah ya. Ketahui yang mana kejujuran itu artinya sesuai antara ucapan dengan perbuatan dan niat, bukan pada berbicara saja ya. Tapi jujur itu juga diiringi ucapan, perbuatan dan niatnya. Yang salah lagi ya.
mentaati. A. Hubungan antara manusia dan Allah. B. Tata cara beribadah. C. Aturan hubungan antara manusia dalam keduniaan. D. Perintah untuk berbuat baik. Jujur, jangan nyontek. Nah, alhamdulillah. Kok ada yang kurang? Tadi ada 4 orang, sekarang cuma ada 3 orang. Siapa yang jawab? Yang tidak memberikan jawaban siapa? Nah, jadi jawabannya itu dalam istilah syariat Islam, muamalah itu yaitu aturan hubungan antar manusia dengan manusia dan urusan keduniaan. Nah, selanjutnya ya masih dipimpin oleh Zahra ya. Daus, siapa nih? Siapa nih? Saya Pak. Oke terus ya, ini Fadil juga nih, semangat. Masa nggak mau dapat hadiah? Salah satu bentuk muamalah adalah A. Salat berjamaah, B. Membaca Al-Quran, C. Puasa, D. Jual beli. Alhamdulillah ya, benar semuanya. Jadi salah satu bentuk muamalah adalah jual beli. Karena berpuasa itu dan salat berjamaah, membaca Al-Quran itu berarti hukumnya sama Allah ya. Oke, isi sementara ya. Isi kandungan Quran surat Al-Mutaffifin ayat 1-3 melarang A. curang dalam perkara pertimbangan, B. meninggalkan jual beli, C. merupakan bakat, D. menggunakan riba secara terbuka. Oke, selamat ya untuk semuanya ya. Oh, Daus mulai mimpin ya. Zahra disalib oleh Daus ya. Terakhir, hadis dari Hasan bin Ali tentang kejujuran menyebutkan bahwa jujur itu membawa kekayaan, B. kekuasaan, C. ketenangan, D. kemudahan urusannya. Ketenangan. Oh, masih ada yang salah nih. Siapa nih yang salah? Saya Pak. Apa? Satu lagi siapa? Saya 2 orang yang salah. Siapa satu lagi? Saya Pak. Fadil. Jujur kamu? Kamu salah? Saya yang percaya Pak. Udah percaya. Jadi hadis dari Hasan tadi yang mana jujuran itu kan dikatakan jujuran itu merupakan sebuah ketenangan dan dusta itu sebuah keraguan. Ya. Tingkat 1 Pak. Tingkat 3 siapa nih? Oh, Zahra. Tingkat 1 siapa nih? Oh, Daus. Selamat ya dengan Anda semuanya. Oh, ini dalam perjalanan. Berikan tepuk tangan terlebih dahulu kepada teman kita yang berikutnya. Nah, mungkin setelah Bapak lihat Anda semua sedang mengerti terkait materi kita pada hari ini. Mungkin Bapak cukupkan saja karena Bapak masih ada kelas setelah ini. Mungkin sekian dari Bapak. Kalau ada kata Bapak yang salah, Bapak minta maaf ya. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.